Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat healthy semua. Perkenalkan, nama saya Irwan dari Balai Karantina Kesehatan Kang 1 Banjarmasin. Hari ini kita perdana podcast dengan nama Siaran Bekantan atau Siaran Balai Kekarantinaan Kesehatan. Kenapa kita namakan bekantan? Karena bekantan ini adalah hewan endemis dari Kalimantan. Sehingga untuk memunculkan nama tersebut menjadi ciri khas dari podcast kami sebut dengan siaran bekantan. Baiklah, dengan podcast perdana ini, eh, di sini ada bintang tamu yang luar biasa sekali. Kita sambut saja Bapak Kepala Balai Karantina Kesehatan kelas 1 Banjarmasin, Bapak Muhammad Klasid Prida, SKM KKM. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Sadap. selamat siang untuk pemirsa semua. Gimana, Pak, keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ini kita podcast perdana, Pak. Jadi hari ini materi hari ini adalah terkait dengan BKK. Apa sih tupoksi BKK, terutama tupoksi BKK Banjarmasin? Oke. Ya. Sekarang kan namanya sudah berganti, Pak. Dari Kantor Kesehatan Pelabuhan KKP menjadi Balai Karantina Kesehatan. Mungkin kira-kira apa sih, Pak, semangat baru yang dibawa oleh BKK Banjarmasin itu sendiri? Semangat adalah transformasi kesehatan. Kita tidak hanya menunggu di pelabuhan, tapi lebih proaktif dalam mendeteksi ancaman kesehatan masyarakat. Dengan teknologi dan koordinasi yang lebih kuat, sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020. Oh, iya. Mungkin selanjutnya kan kalau orang awam nih dengan kata karantina itu biasanya tempat isolasi yang menyeramkan nih, Pak. Nah, sebenarnya apa sih, Pak, tupoksi atau tugas pokok fungsi utama dari BKK Banjarmasin itu sendiri? Apakah cuma urusan isolasi aja gitu? Sebenarnya tidak juga tugas pokok dan fungsi BKK sendiri cukup banyak ya, cukup banyak yang kita lakukan. Jadi tidak seseram apa yang dikatakan bahwa itu isolasi seperti apa dan lain sebagainya. Tugas utama kami adalah cegah tangkal. Artinya kami menjaga pintu masuk agar penyakit dari luar tidak akan masuk ke lokasi kita khususnya di Kalimantan Selatan atau Banjarmasin ini. Dan penyakit dari sini tidak keluar ke daerah atau negara tujuan. Ah, Oke. Kami mengawasi orang, alat angkut yang ada di kapal pesawat ya. Kemudian barang juga hingga lingkungan di sekitar pelabuhan dan bandara yang meliputi wilayah kerja dari BKP itu sendiri. Oke, baik. Jadi pelabuhan dan juga bandara di wilayah Banjarmasin ya. Oke. Banjarmasin ini kan dikenal dengan kota Seribu Sungai ini, Pak. Ya betul. Pelabuhannya sibuk sekali. Kira-kira wilayah kerja BKK Banjarmasin ini apakah cuma Trisakti aja sih, Pak? Atau ada yang lain? Sebenarnya wilayah kerja BKK Banjarmasin ini tidak terfokus pada Pelabuhan Trisakti aja ya, yang itu merupakan sebagai jantung dari semua kegiatan-kegiatan kekarantinaan yang ada di BKK kelas 1 Banjarmasin ini. Tapi juga membawahi Bandara Internasional Samsudin Nur di Banjarbaru serta beberapa wilayah kerja pendukung seperti halnya di Pelabuhan Tabuneo yang sangat sibuk dengan aktivitas ship to ship batubara yang menjadi tulang punggung perekonomian di Kalimantan Selatan. Oke. Terus juga bayar sampai ke bandara. Iya. Nah, dengan karakteristik Kalimantan Selatan yang banyak aktivitas pertambangannya dan pelayaran internasional, kira-kira tantangan yang paling unik tadi, Pak, yang dirasakan selama memimpin di sini, kira-kira apa, Pak? Ya, kita mengetahui bahwa dengan mobilitas yang sangat tinggi ini, kapal-kapal besar dari luar negeri sering berhenti di Muara Tabunio. Petugas kami hanya menggunakan naik speedboat ya di tengah gelombang untuk memeriksa kesehatan kru kapal sebelum mereka diizinkan berinteraksi dengan warga lokal. Itu butuh fisik yang kuat terhadap komponen petugas-petugas yang kami turunkan setiap melaksanakan boarding kapal. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong lagi, Pak, soal kapal. Misalnya ada kapal asing yang memesan dari Trisakti. Kira-kira apa saja itu, Pak, yang dicek oleh tim BKK ini? Apa cuma paspornya aja gitu? Oh iya, tidak begitu maksudnya. Kami juga ada komponen-komponen lain yang isinya ikut dalam pelaksanaan
tugas dan pokok fungsi kami sebagai BKK, tapi itu terkait juga dengan komponen-komponen lain, yaitu adanya imigrasi, adanya custom atau bea cukai yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan botik kapal, khususnya kapal-kapal yang dari luar negeri. Tapi kami fokus pada kesehatan. Kami cek Maritime Declaration of Health-nya atau NDH, cek kebersihan dapur kapal atau sanitasinya, cek dan tikus atau kecoa yang ada di kapal, hingga memastikan semua kru punya sertifikat vaksinasi yang sah masih berlaku. Oke, baik. Ya Pak, dari pelabuhan kita beralih ke Bandara Samsudinur nih Pak. Sekarang kan perjalanan udara itu sudah kembali normal. Iya, betul. Apa peran BKK di bandara saat ini Pak? Apakah masih waspada terkait dengan COVID-19 atau penyakit yang lain Pak? Oke, kita belajar dari apa namanya adanya pandemi COVID kemarin bahwa klub waspada itu jangan sampai kendor. Fokus kita adalah surveillance penyakit potensial wabah atau potensial KLB seperti diseases atau penyakit yang baru muncul ya, seperti Mpox atau flu burung yang mempunyai varian baru ya. Itu kami dalam keseharian itu menggunakan thermal scanner ya untuk memantau suhu tubuh penumpang internasional secara non invasif agar perjalanan tetap nyaman dan aman. Oke, baik. Oke, sekarang terkait bagi masyarakat umum Pak. Kira-kira layanan apa saja yang bisa didapatkan langsung di kantor BKK Banjarmasin? Apakah masih bisa buat buku kuning ICV untuk umroh atau perjalanan luar negeri? Nah, baik ini kami jelaskan juga ya terkait masalah buku kuning ya, yang selama ini jadi mungkin jadi primadona ya pelaku perjalanan khususnya saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah uhram ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kita tetap melakukan vaksinasi internasional ya seperti meningitis untuk umroh dan ditambah lagi sekarang ada aturan baru yaitu melaksanakan vaksinasi polio juga ya untuk pelaku perjalanan umroh ini. Kemudian atau yellow fever ya. Jadi pemeriksaan kesehatan kru alat angkut hingga penerbitan sertifikat sanitasi semua sudah bisa diakses lewat pendaftaran online agar tidak ada antri untuk masyarakat sendiri. Baik, terobosan baru ya Pak. Iya, Tolong betul. Oke. Dalam bekerja nih Pak, BKK Banjarmasin kan pasti tidak sendirian. Bagaimana sinergi Bapak dengan instansi lain seperti KSOP, Angkasa Pura, atau Bea Cukai di lapangan? Baik, ya kita istilahkan bahwa kita tidak bisa bekerja sama dalam sendirian itu pasti dan pastinya karena kita memerlukan komponen-komponen lain, sinergi-sinergi yang lain atau jejaring terhadap instansi-instansi yang terkait ya itu harus kita lakukan seperti itu. Makanya kita rutin berkoordinasi dengan pihak bandara, pihak pelabuhan, bahkan kita rutin juga berkoordinasi dalam forum Code Health Authority. Keamanan kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Jika satu bocor, dampaknya di seluruh masyarakat Kalimantan Selatan khususnya. Oke. Besar ya Pak. Ya, Pak, kalau boleh tahu nih, inovasi teknologi apa yang sedang dikembangkan oleh BKK Banjarmasin agar layanan ke masyarakat atau pengusaha pelayaran jadi lebih cepat nih Pak? nah ini sangat menarik ya, bahwa di kita juga menerapkan adanya sistem digitalisasi dokumen kesehatan. Jadi agen kapal atau agen pelayaran tidak perlu bolak-balik bawa kertas. Semua data masuk ke sistem. Petugas kami melakukan verifikasi dan proses clearance kesehatan jauh lebih cepat dan transparan. Oke, baik, ternyata bisa lebih cepat ini. Iya. Oke. Ini Pak, pesan untuk para sobat sehat di Banjarmasin ya khususnya. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu tugas BKK nih Pak dalam menjaga kesehatan di wilayah kita? Nah, ini kuncinya ya. Ini kunci untuk masyarakat ya, untuk masyarakat dalam membantu tugas pokok dan fungsi PKK secara menyeluruh ya. Kuncinya adalah kejujuran ya, adalah kejujuran dan perilaku hidup bersih. Bagi pelaku perjalanan, jujurlah saat mengisi kartu waspadaan kesehatan. Nah, sekarang itu ada namanya yang
yang baru itu All Indonesia. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah kondisi yang ada pada pelaku perjalanan terkait dengan kesehatannya. Itu harus jujur. Kemudian bagi masyarakat di sekitar pelabuhan, bantu dong kami menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi sarang vektor penyakit. Bersama kita jaga gerbang Kalsel agar tetap lebih sehat lagi dan lebih maju lagi. Baik. Katakanlah beginian kejujuran dan perilaku hidup bersih. Betul sekarang. Baik Pak, terkait dengan peragaan fungsi tadi, peran strategis Balai Karantina Kesehatan Banjarmasin sendiri Pak dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional kita, Pak, hak security di pintu masuk negara. Kira-kira seperti apa? Oke, saya jelaskan di sini bahwa BKK atau Balai Kekarantinaan Kesehatan berperan sebagai garda terdepan atau yang dapat diistilahkan in first line defense dalam mencegah masuk dan keluarnya penyakit serta faktor risiko kesehatan baik itu biologi, kimia atau radiologi yang masuk itu mulai pelabuhan, bandara atau pos lintas batas negara atau PLBTN. Peran strategi itu meliputi pertama adalah cegah tangkap, yaitu melakukan surveillance ketat terhadap pelaku perjalanan, alat angkut, barang, dan lingkungan untuk mendeteksi ancaman kesehatan sebelum masuk ke wilayah domestik. Kemudian yang peran strategi yang lainnya adalah penerapan International Health Regulation tahun 2005. Ini adalah merupakan komitmen ya untuk memastikan lalu lintas global tetap berjalan dengan gangguan minimal pada perdagangan dan perjalanan namun tetap aman secara medis. Kemudian yang peran strategi yang lain adalah bagaimana kita melakukan respon cepat atau menjadi unit untuk melakukan tindakan darurat. Apakah kita lakukan isolasi, karantina, atau dekontaminasi jika ditemukan kasus penyakit menular potensial wabah yang menimbulkan KLP tadi. Oke, baik. Eh, ini Pak, terkait dengan perbedaan mendasar antara tindakan karantina dan isolasi yang dilakukan oleh petugas BKK terhadap pelaku perjalanan. Baik, saya ingin menjelaskan apa sih yang membedakan antara karantina atau isolasi dalam hal ini. Perbedaan yang mendasarnya pada status kesehatan individu yang ditangani antara karantina dan isolasi adalah karantina itu sendiri dilakukan terhadap orang yang tampak sehat namun memiliki riwayat kontak dengan penyakit penderita melalui kontak dengan penderita penyakit menular atau berasal dari wilayah yang endemis atau suspek. Tujuannya adalah membatasi pergerakan mereka selama masa inkubasi untuk melihat apakah gejala itu akan muncul. Nah, sedangkan isolasi itu sendiri adalah dilakukan terhadap orang yang sudah menunjukkan gejala. Jadi bedanya tadi kalau karantina, orang itu tampak sehat tapi terkontaminasi atau memiliki riwayat kontak dengan penderita. Nah, sedangkan isolasi itu sudah dinyatakan itu dia itu menunjukkan gejala melalui secara klinis ya dia menunjukkan gejala gitu ya, melalui laboratorium. Tujuannya adalah memisahkan penderita agar tidak menular kepada orang lain dan memberikan perawatan medis yang diperlukan terhadap orang yang diisolasi. Baik, jelas ya sahabat teatis, jadi ada perbedaan antara isolasi dan karantina. Oke, yang berikutnya dia dokumen kesehatan itu Pak yang utama diawasi oleh BKK pada alat akut. Ya, Kira-kira apa aja Pak yang sesuai dengan standar internasional? sebenarnya kalau yang standar internasional itu sebenarnya dokumen kesehatan itu banyak nih ya. Ada kalau nggak salah ada 4 khas ya komponen yang perlu diberikan untuk PKP yang diberikan oleh Balai Karantina Kesehatan. Tapi yang mendasari dokumen utama itu ada 3 yang masalahnya. Yang pertama itu adalah Maritime Declaration of Health atau MDH. Itu adalah pernyataan tertulis dari nakoda kapal mengenai kondisi kesehatan seluruh kru dan penumpang selama pelayaran. Itu kita lakukan terhadap kapal-kapal yang datang dari luar negeri biasanya untuk MDH.
Kemudian yang kedua adalah Ship Sanitation Control Exemption Certificate atau yang disebut dengan SSCAC atau juga Ship Sanitation Control Certificate atau SSCC. Nah, sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah diperiksa dan bebas dari vektor, baik itu tikus, serangga, atau yang telah dilakukan tindakan sanitasi oleh petugas kekarantinaan. Kemudian yang berikutnya adalah International Certificate of Vaccination. Ini terhadap orang pelaku perjalanannya ataupun orang kru kapal yang melakukan perjalanannya. Dokumen bukti vaksinasi internasional ini bagi kru ya, misalnya kru kapal tadi atau pelaku perjalanannya itu misalnya ada vaksin demam kuning, meningitis atau polio untuk memastikan mereka tidak membawa patogen tertentu. Jadi kita lakukan vaksinasi tersebut. Oke, baik. Baik, jelas banget ya berbagai macam dokumen yang diperlukan. Oke, berikutnya nih Pak, bagaimana sih Pak prosedur BKK jika ditemukan seorang penumpang pesawat yang menunjukkan gejala penyakit menular potensial, misalnya kayak Mpox atau COVID-19 saat tiba di Bandara Internasional? Ya, ya baik ini sangat bagus ini pertanyaannya ya, karena kita sering ditanya juga oleh beberapa orang terkait dengan masalah ini ya. Prosedurnya adalah yang kita lakukan di Balai Karantina Kesehatan ini adalah pertama ini identifikasi ya. Identifikasi itu penumpang yang deteksi secara thermal scanner yang kita tempatkan di bandara atau ada laporan dari kru pesawat atas adanya orang yang memiliki gejala-gejala seperti yaitu kemudian yang berikutnya juga ada laporan dari sistem AUR Indonesia yang kita lihat bahwa itu ada penumpang yang mempunyai gejala gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mewawancarai dan pemeriksaan fisik ya. Jadi petugas BKK melakukan pemeriksaan medis di ruang pemeriksa kesehatan bandara kalau ditemukan ada penumpang kapal yang kira-kira ada keluhan ya, ada keluhan sakit atau mempunyai gejalanya. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan rujukan. Jika kriteria itu terpenuhi, ada penumpang yang misalnya mempunyai gejala yang mengarah ke apa namanya penyakit menular, ya penumpang dirujuk ke rumah sakit atas rujukan inspeksi ya menggunakan ambulan khusus yang terstandarisasi. Ya ada ambulan khususnya ya. Kemudian selanjutnya adalah tracing dan disinfeksi ya. Tracing disinfeksi itu kita lakukan terhadap teknisnya seperti ini. Petugas melakukan pelacakan kontak erat ya penumpang di sekitar tempat duduk pasien. Jadi pasien atau penumpang yang mempunyai gejala tersebut di sekitarnya ya muka samping kiri, samping kanan atau belakang itu kita lakukan apa namanya inspeksi ya. Kita tracing dan memerintahkan disinfeksi pada pesawat serta area yang dilalui pasien tersebut. Jadinya pesawat itu dilakukan disinfeksi gitu. Kemudian yang terakhir adalah notifikasi. Notifikasi ini berguna untuk diketahui oleh pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Kemudian kita juga melaporkan ke pusat mengenai adanya hal-hal yang terkait dengan penemuan orang-orang bergejala tadi. Oke, baik. Wah, mantap. Oke, Pak. Mungkin berikutnya ini Pak untuk penggeliat vektor seperti nyamuk, tikus di area pelabuhan dan bandara kan juga menjadi salah satu Betul. fungsi PKK karantina kesehatan, Pak. Kira-kira karena apa, Pak? Nah, sekarang kita melihat pada posisi yang tadi kita kan mempunyai action terhadap pelaku perjalanan ya kebanyakan ini. Padahal kita uh, tidak hanya itu, tapi kita juga melakukan terhadap uh, kebersihan atau faktor risiko yang bisa ditimbulkan oleh adanya vektor yang ada di sekitar bandara. Jadi misalnya pertama kita mengetahui adanya media penularan ya. Biasanya vektor adalah pembawa penyakit berbahaya ya seperti tikus, malaria, dan demam berdarah. Jika pelabuhan menjadi saras vektor, penyakit tersebut dapat dengan mudah berpindah ke alat angkut kapal dan menyebar ke negara lain. Itu untuk vektor karena menurut standarnya
kita biasanya untuk pemeriksaan host index atau breathing index atau container index itu harus dalam kondisi nol ya. Tidak ada temuan adanya jentik ya di pelabuhan. Nah, itu salah satunya. Kemudian standar sanitasi itu yang berdasarkan IHR tadi, International Regulation. Pelabuhan bandara internasional harus bebas dari risiko penyakit. Jadi tugas dan fungsi BKK juga melakukan fogging, pemasangan perangkap, dan pengawasan sanitasi lingkungan untuk menjaga area tersebut tetap dalam zona perimeter yang bersih dan aman untuk semua masyarakat yang ada di lingkungan pelabuhan atau pengunjung yang ada di pelabuhan. Oke. Untuk masyarakat bandara dan pelabuhan. Betul. Oke. Oke nih Pak. Kita tahu nih Pak, Banjarmasin jadi titik singgahnya kapal-kapal besar dari berbagai negara. Seandainya nih Pak, ya amit-amit ya, ditemukan kasus penyakit menular yang sangat berbahaya di atas kapal tersebut dan sedang sadar nih Pak. Apakah BKK sudah punya skenario khusus agar penyakit itu tidak lompat ke daratan? Kira-kira seperti apa? Nah, ini yang menjadi uh, permasalahan ya. Tidak kan mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Mudah-mudahan. Tapi dalam artian bahwa BKT itu sendiri sudah mempunyai SOV kedaruratan kesehatan masyarakat. Kapal akan ditempatkan di zona karantina atau area labu jangkar khusus. Ya, jadi petugas kami naik ke kapal dengan api diungkap, kemudian dilakukan evakuasi medis menggunakan jalur khusus yang tidak bersentuhan dengan publik. Jadi harus ada jalur khusus yang tidak bersentuhan dengan publik. Oke. Kemudian terkait pengawasan barang nih. Kan banyak nih Pak barang-barang impor masuk lewat Trisakti. Apakah BPKK juga ikut mengendus nih terkait risiko kesehatan pada barang-barang tersebut atau hanya fokus pada orangnya saja? Nah, selain pada orangnya juga kita melakukan pemantauannya terhadap barang yang masuk yang ada di pelabuhannya, terutama yang berisiko membawa agen penyakit atau yang berkaitan dengan bahan pangan dan kimia ya. Kami memastikan bahwa barang tersebut tidak membawa vektor. Itu kan seperti nyamuk atau kutub ya, yang menempel pada kontainer dari negara asal. Nah, itu dia diharapkan seperti itu. Jadi kita melakukan pengawasan ketat terhadap barang-barang yang terpotensi akan menimbulkan suatu penyakit. Oke, baik. Ini Pak terkait dengan petugas BKK sendiri, Pak. Kan kerjanya 20/7 nih, Pak. Karena pesawat dan kapal kan tidak mengenal waktu kapan datang. Iya, Apa betul. berangkat. Bagaimana Bapak menjaga semangat dan kesehatan tim lapangan, Pak, agar tetap on fire menjaga gerbang negara? Wah, ini terkait dengan mobilitasnya, mobilitas banyak juga kemudian disesuaikan dengan petugas yang ada ya. Makanya kami juga mengatur jadwal itu dengan menggunakan sistem shift ya. Jadi kami rutin melakukan pemeriksaan kesehatan bagi staf sendiri ya. Dan memberikan pelatihan simulasi penanganan wabah agar kemampuan atau skill mereka tetap tajam dan mentalnya siap untuk menghadapi situasi darurat sampai kapan. Nah, oke, selanjutnya nih Kak, untuk di Banjarmasin sendiri BKK-nya. Terkait fasilitas laboratorium atau peralatan deteksi apa yang paling canggih yang kita miliki saat ini untuk mendukung kerja teman-teman di lapangan? Oh ya, untuk mendukung kerja teman-teman di lapangan terkait dengan kemampuan alat dan lain sebagainya, alat pemeriksaan, kita memiliki alat deteksi cepat dan 2 pemeriksaan yang standar IHR. Selain itu, sistem surveillance kita sudah terintegrasi secara digital dengan pusat, sehingga data anomali kesehatan bisa terdeteksi dalam hitungan detik. Jadi, tidak menunggu waktu lama, kita sudah bisa mengupload data penyakit atau diketahui adanya potensial bahwa obat tersebut melalui informasi yang cepat dan akurat. Nah, selanjutnya ini pertanyaannya agak unik nih, Pak. Banjarmasin kan daerah kawah dan sungai, pasti banyak nyamuk dan tikus. Bagaimana cara BKK memastikan wilayah kebun kita tidak jadi hotel bintang 5 nih Pak bagi tikus dan nyamuk? Ini kan kami ada tim khusus nih pengendalian risiko lingkungan. Jadi tidak hanya untuk pengendalian terhadap
resiko di kapal aja dari pengendalian lingkungan di sekitar pelabuhan dan bandara juga ada. Kami rutin melakukan pemasangan perangkap tikus untuk diuji di laboratorium. Gunanya adalah karena vektor penyakit atau tikus tersebut binatang pengganggu namanya ya, itu akan menyebabkan penularan yang tidak kita kehendaki ya mengenai, dan kita akan uji di laboratorium komponen apa saja yang isinya mengakibatkan itu berpotensi menjadikan suatu KLI ya. Serta melakukan vektor kontrol di radius 400 meter dari titik perimeter pelabuhan dan bandara. Nah, itu yang kita tiap rutin kita lakukan. Mungkin kita kemampuan kita juga dibantu oleh adanya kader IDRD. Kader Pak ya. Iya, ada kader. Nih Pak, misalnya di kapal sendiri ditemukan banyak tikus saat pemeriksaan. Apakah kapalnya boleh tetap bongkar muat atau harus diusir dulu nih Pak? Nah, ini perlu diluruskan ini ya. Jadi kapal tersebut harus melalui proses fumigasi atau disinfeksi ya, atau pemberantasan hama terlebih dahulu sampai dinyatakan bersih oleh petugas kami. Keamanan kesehatan tetap nomor satu sebagai aktivitas ekonomi berjalan. Jadi artinya kalau misalnya itu ditemukan adanya gangguan ya atau dinyatakan adanya investigasi kapal itu ada dinyatakan ada terlihat kecoa, ada terlihat itu ada tikus, maka itu dilakukan disinfeksi atau disinseksi terhadap kapal tersebut. Ada pemberantasan hama ya bagi Ya betul, tersebut. Oke, lanjutnya nih Pak. Sekarang kan zaman serba cepat. betul. Kalau ada perusahaan pelayaran atau masyarakat yang ingin konsultasi Pak, atau tanya-tanya nih ke BKK Banjarmasin, tapi tidak bisa datang langsung, kita punya kanal pengaduan atau tanya layanan jawab online gitu gak Pak? Oke, kita coba menjawab ya bahwa kita punya saluran baik itu pengaduan masyarakat ataupun hal-hal yang kritik terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKK tersebut. Jadi kami aktif eh, melaksanakan itu melalui media sosial. Itu memiliki layanan kontak customer service ya, customer service. Kami sangat terbuka bagi siapapun yang ingin berkonsultasi mengenai syarat perjalanan internasional atau protokol kesehatan yang ada di pelabuhan. Oke. Atau maupun mungkin ada kritik dan saran juga ya Pak ya situ. Ya, kritik dan saran tetap kami tampung gitu untuk kami lebih berbenah dan memperbaiki gitu. Ini lanjut lagi Pak terkait vaksinasi internasional nih. Banyak warga yang bingung bedanya vaksin untuk umroh atau vaksin untuk perjalanan ke Afrika atau Amerika nih Pak. Apakah di BK Banjarmasin masyarakat bisa mendapatkan edukasi sekaligus vaksinnya nih? Benar-benar ya ini sangat-sangat bisa ya, sangat bisa kita lakukan itu. Karena dokter kami akan memberikan konsultasi mengenai vaksin apa yang diwajibkan atau istilahnya itu mandatory ya. Dan yang disarankan atau yang direkomendasikan sesuai dengan negara tujuan. Agar warga Banjarmasin aman selama di luar negeri. Baik itu misalnya kita ke Afrika kah yang dominan biasanya dilakukan vaksin, atau misalnya peserta perjalanan melalui melaksanakan umroh juga seperti itu ya. Jadi kita harus melakukan adanya edukasi terkait dengan masalah perjalanan dengan perjalanan terkait dengan vaksin tersebut. Oke, tetap ada edukasinya. Ada betul. Nah, lanjutnya nih Pak. Eh, apa mimpi besar atau target Bapak nih untuk Banjarmasin, BKK Banjarmasin sendiri dalam 1 atau 2 tahun ke depan? Apakah ini dikenal sebagai balai yang seperti apa di masyarakat Kalimantan Selatan terutama? Oke, mimpi besarnya adalah kesehatan adalah paspor utama Anda. Artinya, kalaupun dalam perjalanan Anda dinyatakan sebagai sesuatu hal yang ingin menikmati hasil perjalanan itu, tapi dalam kondisi sehat, itu tidak akan bisa membahagiakan. Jadi kesehatan sangat-sangat sejauh apapun kita melangkah, pastikan kita berangkat dengan sehat dan kembali dengan selamat tanpa membawa risiko bagi keluarga yang ada di rumah yang sudah. Oke, baik. Yang terutama adalah kesehatan Sobat Artis. Oke, selanjutnya nih Pak, sebagai penutup podcast kita nih hari ini.
Kalau ada satu kalimat pesan sakti untuk warga Banjarmasin terkait benar karantina kesehatan, kira-kira apa Pak yang ingin Bapak sampaikan? Kalau saya berpesan itu aja, artinya kita harus lebih mengutamakan adanya kesehatan untuk diri kita, kesehatan untuk pribadi, untuk keluarga kita, dan kesehatan untuk lingkungan kita. Saya kira itu yang menjadi dominasi, eee, pesan yang sangat penting, bahwa kita dalam melakukan perjalanan aman terhadap diri kita, aman terhadap orang lain, dan aman nanti kalau kembali ke keluarga kita. Oh, bisa deh. Aman dan sehat gitu Pak ya. Betul sekali. Ya. Baik sobat artis semua, demikianlah podcast perdana kita hari ini yang sudah ditemani oleh Bapak Kepala Balai. Kata kuncinya di sini adalah menjaga kesehatan keluarga, lingkungan, dan orang sekitar, baik ketika kita mau berangkat maupun ketika kembali lagi ke keluarga. Eh, Pak Pak Pala, kira-kira apakah ada yang disampaikan lagi pada sobat artis semua? Oke, untuk sobat hati, kami menginginkan kalau seandainya ada sesuatu terkait dengan masalah pertanyaan atau misalnya sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silahkan datang ke tempat kami. Kami dengan senang hati untuk melakukan edukasi, pemahaman, dan pengertian terkait dengan tugas dan pokok fungsi dari PKK itu sendiri. Mungkin itu yang Orang Santai Press. Baik, terima kasih Bapak Pala atas kesempatan dan waktunya hari ini. Oke, selanjutnya siaran Bekantan hari ini kami cukupkan sampai sini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di siaran Bekantan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Terdis.